اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Beliau selain sebagai narasumber kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, beliau juga sekali-sekali menggantikan posisi Korea yang hadir pada saat itu ya. Jadi bisa dibuktikan Ustaz? Satu dua ayat. Nanti kita lihat ya. Ya, nanti penutupnya saja Ustaz. Ya, judul tema yang akan diberikan pada saat ini, membangun peradaban umat di era pandemi. Membangun peradaban umat di era pandemi. Jadi Ustaz, saya perlu sampaikan, selain kita yang hadir di sini menyaksikan, juga partisipan-partisipan yang berasal dari Masjid Sultan Alauddin Makassar ini, dan juga dari saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau juga karena posisi kanwil dan juga pengurus masjid, dia memberikan Zoom kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Nusa. Termasuk juga termasuk juga ada dari Hong Kong juga, Ustaz. Malaysia ya. Ya. Bagus, ada ini kelihatan orang-orang yang ada dari saudara kita yang ada di di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi bergabung dengan teman-teman yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Makassar, baik secara daring maupun secara melihat secara langsung di Masjid Sultan Alauddin ini. Baik, saya mempersilahkan kepada Ustaz untuk memberikan materi berkenaan dengan bagaimana membangun peradaban di era pandemi sekarang ini. Saya persilakan, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما والحكمة بالصالحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para tuan guru, para asatidz, bil khusus kepada pengurus takmir Umi Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan yang saya muliakan dan banggakan. Akhil Aziz, guru saya yaitu Pak Dr. Insinyur Haji Amir Coneng. Ini sahabat yang luar biasa. Pagi hari ini beliau bersama kita, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta para seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tentunya juga kami berdoa mudah-mudahan pertemuan ini memberikan satu kerahmatan bagi kita semua,
saudara-saudaraku di mana saja berada yang mengikuti kajian Fajar pada kesempatan pagi hari ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bisa bergabung. Jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Tentu pertama yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah apresiasi yang tinggi pada Masjid Sultan Alauddin yang pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua untuk melakukan muhasabah darus keilmuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat diri kita senantiasa terus berupaya dan berikhtiar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sekali lagi saya juga ada seluruh masjid, pengurus yang ada di Masjid Sultan Alauddin. Perkenankan bahwa kami juga ingin bertaaruf, ya. Tadi walaupun sudah disampaikan sama Ustadz Amir Coneng, tetapi saya sesungguhnya sangat merindukan di Makassar itu. Karena Ustadz, saya masih belum pernah ke Makassar. Dan saya melihat gambar-gambar Makassar. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan saya bisa berkunjung ke Makassar, sehingga nanti kita bisa menambah kedekatan untuk menjalin silaturahim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya akan menyampaikan topik bahasan kita seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, yaitu membangun peradaban umat di era pandemi COVID. Tema ini saya pikir sangat relevan dan up to date dengan kondisi kita saat sekarang ini. Karena dunia saat ini tengah berjibaku untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nah, akibat daripada pandemi COVID, kita hidup serba hati-hati. Jalan harus pakai masker, sedikit-sedikit kita diminta cuci tangan, berjabat tangan dengan teman pun kadang masih bertanya duluan, boleh atau tidak. Termasuk juga ketemu orang asing kadang ada. Makan di area umum pun dibatasi. Sampai-sampai sholat di masjid pun juga harus jaga jarak. Itu di Makassar juga begitu saja. Ya. Itulah kondisi kita saat sekarang ini. Apalagi kalau kita mengundang sebuah keramaian, acara resepsi misalnya, pasti juga akan dipertanyakan karena dianggap melanggar aturan. Inilah para jamaah sekalian yang saya sebut dengan peradaban baru di era pandemi ini. Oleh karena itu, bagi kita semuanya tentu juga bagaimana kita bisa membangun peradaban baru di era pandemi COVID ini, maka menurut hemat saya, setidaknya ada 5 persyaratan mutlak yang harus kita lakukan dalam membangun peradaban ini. Yang pertama, yang harus kita bangun adalah kekuatan spiritual. Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam dunia nyata ini tidak hanya pada hari ini, tetapi sesungguhnya peristiwa-peristiwa besar yang mengakibatkan wabahnya penyakit juga sudah terjadi pada masa-masa lampau. Termasuk juga Allah telah menguji orang-orang besar, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam ujian yang diberikan kepada mereka. Baik itu adalah menyangkut ujian yang diberikan oleh Allah sebelum Islam datang di bawah baginda Rasulullah SAW juga sudah banyak dilakukan. Coba kita lihat ke belakang, siapakah Nabi Nuh, siapakah Nabi Lut, siapakah Nabi Musa, dan seterusnya. Bahkan juga
Nabi Soleh juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang, mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah banyak ujian, termasuk juga wabah COVID seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, yang dulu dikenal dengan wabah taun. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, semua ini merupakan satu kehendak dan qadarullah, ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Itu sebabnya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Di dalam surah At-Taghabun itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada musibah yang diberikan oleh Allah kepada hamba kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yaitu pada saat kita sekarang menghadapi wabah COVID-19 ini. Ini satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan sebuah penguatan spiritual kita. Karena dulu juga pada masa misalnya yang dikenal dengan kaum Samud. Bagaimana kaum Samud itu adalah masyarakatnya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memahat gunung-gunung dan dijadikan rumah mereka. Dan terbukti bahwa kecongkakan-kecongkakan mereka itulah maka kemudian mereka adalah menduakan Allah, mereka menyembah matahari, mereka tidak mengenal Allah, maka kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saudara mereka yang kemudian dikenal dengan Nabi Soleh. Dan setelah itu kemudian mengajak kepada mereka untuk senantiasa memberikan penguatan spiritual, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat Al-Quranul Karim, yaitu pada salah satu surah. Misalnya di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardh واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian besar pada masa yaitu kaum Samud itu. Maka kemudian di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim saudaranya, yaitu Nabi Soleh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, yaitu Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan. Atau doa hambanya. Dari sini, para jamaah sekalian yang kami muliakan, bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini, walaupun kita pun juga tidak boleh menjustifikasi apakah makhluk yang ada, yang hidup pada saat sekarang ini sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Bahwa musibah-musibah yang terjadi pada masa lampau itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran, menjadi ibrah. Bahwa sesungguhnya kita harus mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengkoreksi, muhasabah. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan kita. Mungkin masih banyak perbuatan-perbuatan kita yang menentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa membangun sebuah peradaban yang besar. Kita tidak akan bisa membangun umat dengan baik.
manakala masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita lakukan. Maka dalam kesempatan ini kita sudah banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir dunia saat sekarang ini adalah menuai badai yang sungguh dahsyat yang bisa memperandakan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, persoalan-persoalan politik. Itu semua ada terjadi pada hari ini, dan tentunya ini adalah menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sesungguhnya patut bagi kita untuk meningkatkan kekuatan spiritual itu. Bahkan Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak hanya itu, bahwa kekuatan Al-Quran juga menjadi satu hal yang patut kita cermati bersama. Mungkinkah hari ini kita banyak hanya membaca Al-Quran, tetapi tidak mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Al-Quran itu? Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat misalnya di dalam surah Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syura. Dalam surat Asy-Syura itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuju kepada jalan yang lurus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 52 dan 53 Allah menegaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yakni Al-Quranul Karim, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah. Ayat ini juga memberikan penegasan kepada kita semua bahwa semua yang terjadi di dunia ini semata-mata adalah milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu hakikatnya ada semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa sesungguhnya COVID-19 ini adalah makhluk Allah yang mungkin sudah diutus oleh Allah, yaitu merajap ke bumi ini, dan kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ingat dan selalu meningkatkan nilai-nilai spiritualitas, sehingga juga kita akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, dan kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, semoga dengan kondisi demikian ini kita juga akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun nilai-nilai spiritual, sehingga Allah juga akan mengangkat apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, dalam membangun peradaban baru di era COVID ini, tentunya juga kita harus melakukan penguasaan saintek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, maka juga kita akan ketinggalan zaman. Salah satu contoh sekarang ini, tidak pernah dibayangkan bahwa kita bisa melakukan virtual, Zoom seperti ini. Ini ada sebuah kehidupan baru, ini ada peradaban baru. Dan sesungguhnya ini semua adalah merupakan satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita juga berharap bagaimana umat Islam ini adalah bisa menguasai ilmu pengetahuan secara keseluruhan yang sudah terjadi dalam dunia saat sekarang ini. Ada sebuah pandangan yang dikemukakan oleh seorang filosof
yang mengajar di salah satu di London yang bernama Arnold Toynbee. Dia mengatakan bahwa sumber vitalitas peradaban itu ada 3 hal yang harus dibangun. Yang pertama itu yang kedua ada waktu luang, dan yang ketiga ada masyarakat yang terorganisir. Nah, dalam kaitan dengan penguasaan saintek ini, tentunya juga apa yang dikemukakan oleh Arnold ini adalah bisa disandingkan atau ini ada sama dengan ungkapan yang kedua, yaitu waktu yang luang. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mampu manusia itu mengkonversi waktu, yaitu melakukan perubahan dari satu sistem kepada satu sistem pengetahuan kepada sistem yang lain. Dan ini tentunya adalah sebuah penguasaan teknologi, digital infrastruktur, itu juga harus kita lakukan bersama. Dan salah satu bukti yang sekarang ini adalah ketika orang menguasai dalam bidang teknologi, maka akan memudahkan orang dalam memahami dunia dan orang dalam melaksanakan apa yang diinginkan di dunia ini. Salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, perkembangan teknologi ini kemudian menyebabkan banyak orang melakukan inovasi-inovasi. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan, sekarang banyak orang guru-guru yang melakukan inovasi dalam media pembelajarannya. Orang ceramah sekarang kita bisa ditonton oleh dunia. Dan hari ini juga sebagai bukti bahwa teknologi ini adalah sangat penting dalam bagian kehidupan kita. Hari ini pun juga banyak orang mengembangkan persoalan-persoalan ekonomi di masyarakatnya. Misalnya sekarang yang lagi ngetren, yang lagi viral, adanya Bitcoin, yang seolah-olah kita menyimpan dana itu hanya kayak di dompet kita, tetapi kita melakukan dengan cara yaitu yang luar biasa ini. Bahkan juga vintage itu juga sekarang menjadi salah satu upaya dan ikhtiar dalam perekonomian kita. Finance teknologi itu ada juga sudah berkembang di masyarakat dunia, dan ini tentunya bagi umat Islam juga harus memahami sehingga kita tidak lihat tidak ketinggalan terhadap perkembangan dunia yang saat sekarang ini. Termasuk para jamaah sekalian rahimakumullah, pengembangan digital marketing misalnya, itu juga bagian penguasaan saintek. Kalau kita tidak menguasai, maka kita tidak akan pernah mengenal apa itu Bitcoin, apa itu vintage, apa itu yang disebut dengan digital marketing. Tetapi semua itu tentunya juga harus kita mengetahui prinsip-prinsip yang ada, sehingga kita bisa bergerak dengan cepat di area digital. Kita tidak bisa hanya memahami satu hal wujud yang berkembang, tetapi prinsip-prinsip yang disandarkan dari syariah tentunya juga kita harus menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, saintek inilah harus dikuasai oleh kita semua. Dan peradaban dulu, itu juga saya pikir ilmu pengetahuan juga sudah dikuasai oleh orang-orang sebelum kita. Ya, para sahabat dahulu, kemudian juga orang-orang besar pada masa saat itu juga banyak menguasai saintek. Kita bisa melihat bagaimana piramid Mesir. Ya, itu ada sebuah bangunan yang luar biasa, sekalipun waktu itu adalah saintek tidak seperti sekarang, tetapi bisa meninggalkan sebuah bangunan yang luar biasa. Ini adalah tentu berangkat dari ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh mereka. Dan hari ini tentu juga berbeda dengan apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita juga bisa harus menyesuaikan apa yang terjadi pada hari ini, maka kita juga harus merebutnya. Baru kemudian akan bisa membangun sebuah peradaban yang terjadi untuk masa yang akan datang. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua juga peradaban ini tentu juga harus dibangun melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya wahyu pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, laqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sejatinya menginstruksikan pentingnya pengembangan budaya literasi sebagai basis pembangunan peradaban. Etos Iqra, membaca, berpikir kritis,
dan kreatif, meneliti dan mengembangkan sains dan teknologi merupakan sendi utama tegaknya peradaban. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, yang tadi saya katakan, jika Mesir mewariskan peradaban pasca kematian, piramid, artefak-artefak kuburan Mekkah, peninggalan Fir'aun, Yunani mewariskan peradaban intelektual filsafat, tapi Islam membangun peradaban ilmu dalam bentuk peradaban teks dan pemikiran. Peradaban teks sesungguhnya merupakan hasil interaksi dan dialektika antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah dengan etos intelektualitasme dan spirit dialog. Dengan budaya dialog, Islam pasca kenabian mampu berdialog dengan peradaban Yunani dan Persia. Bahkan dalam banyak hal bisa bersinergi dengan keduanya. Sehingga pada masa keemasannya, Islam tidak hanya tampil sebagai agama, tetapi juga menjadi peradaban berkemajuan yang sangat disegani oleh dunia. Oleh karena itu, peradaban Islam yang sangat, atau peradaban Islam untuk masa akan datang, masa depan, itu adalah idealnya peradaban ilmu, teknologi, dan sistem kehidupan yang damai, harmoni, penuh toleransi, dan inklusif berbasis iman, ilmu, dan amal soleh. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, itu kita bangun di masa yang akan datang. Saya pikir perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih dahsyat ini tentu ada menjadi renungan kita bersama bahwa umat Islam juga harus bisa membangun peradaban ini dengan ilmu pengetahuan itu luar biasa perkembangannya. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam membangun peradaban di masa pandemi ini tentunya adalah bagaimana kita bisa memakmurkan umat. Kemakmuran umat ini adalah menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah peradaban. Oleh Arnold ini yang disebut dengan kecukupan pangan. Memakmurkan masyarakat itu bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Kalau kita memiliki pengetahuan yang luar biasa, yakin bahwa persoalan-persoalan ekonomi juga akan bisa teraih dengan baik, akan bisa tercapai dengan baik sesuai dengan harapan. Maka dari itu, kemakmuran masyarakat kita, kemakmuran umat, itu ada menjadi idaman bagi setiap masyarakat. Jika masyarakat sudah berkecukupan, sudah memiliki kemakmuran di tengah-tengah kehidupannya, maka saya yakin bahwa masyarakat kita pun juga akan melakukan sebuah perubahan yang besar, akan menciptakan peradaban-peradaban baru. Kenapa? Karena sudah terbentuk secara ekonomi. Nah, salah satu langkah yang saya sampaikan pada Ya. Tapi Ustaz, termut. ya, Ya. baik. Ya, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemakmuran umat ini adalah tanpa ekonomi yang kuat, maka juga tidak akan bisa menciptakan dan melahirkan perekonomian. Maka bagi umat Islam sekarang harus ada sebuah perubahan, inovasi-inovasi baru. Dan menurut kami bahwa perubahan ekonomi, kemakmuran umat itu bisa melalui gerakan. Kalau misalnya di masjid-masjid ini melakukan sebuah perubahan untuk menata sistem, maka insya Allah pasti nanti akan berubah masyarakatnya, akan mendapatkan sebuah kemakmuran. Kalau dulu kita hanya berpikir bagaimana makmur masjid itu makmur, tetapi sekarang kita juga harus berpikir untuk kemakmuran masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Jadi artinya masyarakat itu adalah bisa menikmati apa yang dikembangkan oleh masjid-masjid kita. Kita tahu bahwa masyarakat mayoritas muslim, memiliki masjid ribuan masjid, bahkan jutaan masjid. Di Indonesia ini, kalau
itu ditata dengan baik, ada sebuah gerakan untuk masjid dalam sisi ekonomi, maka saya yakin ini akan menjadi sebuah perubahan yang dasar, terutama adalah bangsa kita di Indonesia ini. Maka masjid-masjid sekarang tidak hanya memikirkan bagaimana masjid itu makmur, tetapi bagaimana memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaahnya. Jadi gerakan-gerakan ekonomi itu adalah sangat tepat sekali apabila dilakukan di masjid-masjid kita. Datang para pengurus masjid, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk menjadikan masjid ini sebagai salah satu wadah untuk perubahan peradaban. Saya yakin kalau masjid itu semuanya ada melakukan inovasi-inovasi baru, maka jamaahnya juga akan senang ke masjid, dan nanti masjid juga akan bisa memberikan kemakmuran kepada jamaahnya. Saya ingin sampaikan, kita kalau melihat saudara kita yang non-muslim, gereja-gereja itu bisa memberikan sumbangsi, donasi kepada mereka-mereka yang mustadafin. Jemaatnya itu diberikan dari gereja. Tapi jarang sekali kita bisa memberikan saudara-saudara kita yang mustadafin yang ada di lingkungan kita. Kita tidak pernah masjid berpikir apakah jamaah kita itu ada orang-orang yang fakir miskin. Apakah di sekeliling kita itu ada orang yang membutuhkan tentang tangannya. Ini jarang terpikirkan oleh pengurus masjid. Oleh karena gerakan kemakmuran masjid ini, saya pikir adalah akan melahirkan yaitu kemakmuran masyarakat. Sudah waktunya dalam membangun peradaban kita di masa pandemi COVID ini adalah melalui gerakan-gerakan yang ada di masjid itu. Salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu meniru. Ada salah satu masjid Jagakarya yang ada di Yogyakarta. Itu masjidnya dalam setiap waktu tidak pernah luput dari jamaah yang begitu ramai. Kenapa? Karena masjid itu bisa memberikan kemakmuran dan kenikmatan kepada orang yang datang. Setiap orang yang datang ke sana diberikan pengajian-pengajian, tausiah-tausiah, dan bahkan juga dipersiapkan mereka untuk makan bersama dan seterusnya. Kajian-kajian dilakukan dan ini memberikan satu manfaat besar kepada masyarakat sekitarnya. Bahkan juga orang luar bisa datang untuk menimba ilmu dan juga diberikan kemakmuran di sana. Masyarakat sekitar bisa dikirim, misalkan disiapkan tempat-tempat atau bank beras misalnya. Kalau ada orang dekat di masjid itu tidak memiliki beras, maka dia bisa mengambil di masjid itu. Ketika ada anaknya tidak bisa membayar biaya SPP, maka kemudian masjid juga bisa membantunya untuk memikirkan yaitu saudara-saudaranya yang tidak bisa membayar dalam dunia pendidikan. Nah, ini tentu adalah menjadi satu renungan kita bersama. Kalau kita ingin membangun peradaban itu, mari kita bersama-sama mewujudkan sebuah kemakmuran, dan yang paling situ adalah berada di dalam lingkungan masjid itu. Saya yakin dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika menciptakan sebuah peradaban Madaniyah, mulai dari yang disebut dengan sufah, orang-orang yang cinta kepada Nabi, orang-orang yang ingin mendakwakan agama Allah, itu mereka berkumpul di pinggir-pinggir masjid, di serambi-serambi masjid, dan disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua apa yang ada dalam masyarakat itu, dikemas, diberikan oleh mereka, diberikan kepada mereka, termasuk juga pasukan-pasukan perang diberikan Nabi dari masjid itu, kemudian memberikan dana-dana sosial juga diberikan dari dana masjid dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang perlu menjadi renungan kita bersama, karena membangun sebuah peradaban tanpa bisa terwujud apabila tidak ada sebuah kemakmuran yang ada di dalam diri masyarakat. Nah, saya pikir itu, dan tinggal kita semua, para jamaah sekalian, untuk melakukan inovasi, kreativitas, sumber daya alam secara nasional kita sudah besar, tinggal kita bagaimana membangunnya dengan baik. Karena Allah sudah menyediakan semua itu adalah untuk manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 juga sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila samai fasawwahunna wa huwa bikulli syai'in 'alim." Bahwa Allah menyatakan, dialah yang menciptakan untukmu, menjadikan untukmu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi tergantung kepada kita. Kalau kita kepingin meningkatkan realitas ekonomi kita,
Kita harus memiliki kreasi yang baik. Padahal Allah sudah menyediakan semua untuk kita semua. Maka tinggal kita untuk menata bagaimana sumber daya alam ini di Indonesia yang begitu dahsyat ini kita jadikan sebagai bagian dalam membangun sebuah peradaban. Dan salah satunya adalah termasuk pembangunan kemakmuran di masjid-masjid kita. Saya yakin mudah-mudahan dengan itu semua, maka ada sebuah peradaban baru yang dibangun umat Islam melalui gerakan kemakmuran masjid ini. Kalau sudah masjidnya makmur dan masjid sudah memakmurkan jamaahnya, maka pasti juga akan tercipta sebuah peradaban yang luar biasa. Nah, kemudian yang keempat, para jamaah sekalian rahimakumullah, tentu juga harus ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini tentu juga menjadi bagian penting dalam membangun sebuah peradaban. Tidak mungkin peradaban itu akan bisa terlahir dengan kuat manakala pemimpinnya tidak adil. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kalau pemimpin itu hanya urusan dunia, sementara spiritual juga dihilangkan, dan kemudian pemimpin tidak bisa melakukan keadilan kepada rakyatnya, maka juga akan tergerus sebuah peradaban itu. Dan ketika pemimpin memberikan dengan keadilan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, maka saya yakin bahwa peradaban baru juga akan muncul. Dan ingat, dalam satu kaidah juga disebutkan bahwa sesungguhnya kebijakan imam itu juga adalah bergantung kepada kemaslahatan rakyat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan imam, kebijakan pemimpin itu sesungguhnya adalah bergantung kepada kemaslahatan rakyatnya. Jadi dengan demikian, para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah memakmurkan masyarakat kita, pemimpinnya adil, maka Allah juga akan mengirimkan satu rahmatan kepada negeri, kepada masyarakat semua, dan kita akan menjadi atau menuju kepada peradaban baru. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa sesungguhnya yang paling terakhir adalah masyarakat yang terorganisir. Masyarakat yang terorganisir ini sebagaimana Arnold dia mengatakan, masyarakat yang bisa digerakkan oleh pemimpinnya. Artinya apa? Bahwa kita masyarakat ini memiliki visi dan misi yang sama, memiliki tujuan yang sama. Semua gundukan sejarah bisa kita lihat. Misalnya tadi saya katakan piramid di Mesir, walaupun dulu dengan cara paksaan dan kemudian bisa melakukan terobosan yang luar biasa, maka hari ini kita tidak usah melakukan paksaan kerja rodi seperti itu. Tetapi sekarang adalah kita harus membangun dengan visi yang sama secara kolektif. Kita membangun tujuan yang sama. Koherensian visi harus dibangun dengan cara dialog sehingga akan menemukan visi yang sama dan tujuan yang sama. Ini tentu juga akan bisa memberikan satu penguatan di dalam peradaban yang akan datang. Dan dari itu, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam membangun sebuah peradaban itu tidak bisa kita hanya mengandalkan satu orang, dua orang, pemimpin, kemudian juga pembesar-pembesar di negeri ini, tetapi sesungguhnya juga butuh kita semua. Masyarakat memiliki visi yang sama dalam membangun peradaban. Umat Islam juga bersama-sama memiliki visi dan tujuan yang sama dalam membangun sebuah peradaban. Maka insya Allah juga akan terbangun peradaban baru yang kuat yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh dialog-dialog, menemukan satu kesamaan. Walaupun mungkin biasa saja kita terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan, itu ada sunnatullah. Tetapi ketika kita melakukan dialog yang intensif, kemudian kita melakukan mujadalah yang baik, maka saya yakin bahwa itu juga akan melahirkan sebuah peradaban baru karena visi yang besar itu dibangun bersama-sama. Saya pikir demikian para jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita ini mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk membangun bangsa dan negara ini dalam mewujudkan peradaban baru di era pandemi dengan 5 syarat tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan dan juga kemudahan dalam melakukan langkah-langkah yang 5 tadi. Akhirnya
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami paparkan ini adalah memberikan semangat baru, motivasi baru kepada kita semua, bahwa kita perlu dan butuh sebuah peradaban yang bisa menyenangkan, tidak hanya hari ini, tetapi juga menyenangkan pada hari nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita selalu mengatakan, yaitu fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua pernyataan yang setiap hari kita lakukan ini semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan semoga bangsa dan negara ini bangkit kembali, kemudian juga beraktivitas kembali. Tentunya juga kita seraya berdoa mudah-mudahan apa COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa hari ini kita sulit, pasti juga ada jalan keluarnya. Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, pasti ada jalan keluar, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ini ada memberikan motivasi kepada kita semua, dan insya Allah kita yakin, husnudzon kepada Allah, pasti ada jalan keluar untuk melewati, yaitu ujian Allah yang besar ini. Sampai demikian, Ustaz Amir, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pagi hari ini. Demikian aku qouli hadza, fa astaghfirullahal azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustaz. Tidak ada suaranya. Suaranya Pak Amir enggak kedengaran, Pak Amir. Suara enggak ada. Suaranya enggak ada, Pak Amir. Suaranya Pak Amir enggak dengar. Tadi cukup bagus sekali 5 poin disampaikan oleh Pak Kanwil. Kami mengikuti luar biasa dari awal sampai akhir. Terima kasih. Tinggal kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Masyarakat ada tempat, ada 4 pagi untuk setiap hari melaksanakan salat. Kemudian di tempat kita ini ada yang namanya atlet berasa. Atlet berasa. Suara tidak ada, Pak Amir. Yang pertama kita lakukan dalam rangka. Suaranya Pak Amir, Ustaz. Suaranya tidak jelas, suaranya tidak jelas. Ustaz Amir suaranya tidak kelihatan, tidak jelas nih, tidak dengar. Coba host dibantu Pak Amir biar suaranya kedengaran. Ya. Dan lain sebagainya. Bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun pertama kami Masjid Sultan Al-Awali. Jadi sejak 14 Februari yang mohon dibantu hostnya, ini suara Pak Amir nggak jelas. Siapa yang
Ya, tanya. Silakan Pak. Ada? Amir, suaranya Pak Amir nggak jelas. Dr. Sudarmi. Dr. Sudarmi. Dr. Sudarmi ini adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Saya persilakan kepada Dr. Sudarmi. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf, suaranya tidak jelas, Ustaz. Suaranya tidak kedengaran. Sudah belum jelas, Ustaz, belum. Suaranya tidak jelas, Pak Amir. Tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa didengar. Bah, suaranya nggak bisa dengar. Tidak didengar suaranya oleh narasumber, Pak. Nah, dia meninggal ini. Assalamualaikum, Pak Amir. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa kalau pemerintah tidak berlaku adil, maka itu salah satu bukti nyata bahwa di mana-mana terjadi musibah bencana. Bahkan orang tua kita dulu mengatakan dalam bahasa Bugis, baik masalah pemerintah, masalah itu pemerintah, maka itu akan bencana di mana-mana. Saya kira tidak meleset juga daripada hadis Rasulullah, dijadikan di amanah pada ziksa. Apabila amanah sudah disediakan, maka itu tidak kehancuran. Seperti Ramadan lalu, kira-kira apakah ada keadilan nanti Ramadan yang akan datang ini? Kita bertanya-tanya ini, banyak jemaah mengatakan apakah masjid lagi ditutup atau diintimidasi dan seterusnya. Maka saya kira tidak ada keadilan secara spiritualisme di sini. Dalam masa pandemi ini, dalam keadaan kita memang harus mendahulukan darul mafasid bukan darul masalih. Artinya kebenaran itu harus menolak kebenaran itu harus didahulukan dari mengambil manfaat. Bagaimana pandangan Ustaz dalam menyikapi tentang hal keadilan pemerintah Mesir pada saat sekarang ini? Apakah sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis? Ada bagian yang sekarang syukran terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu, Ustaz. Yang kedua, saya persilakan kepada saudara kita yang Izin dulu ya. Izin Pak Amir, mungkin nanti dicatat. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Profesor Dr. Insinyur Al-Adil. Profesor Dr. Insinyur Al-Adil. Silakan Pak Amir. Sebelumnya sekedar informasi Pak Amir, suara dari masjid itu tidak masuk. Jadi nyaris narasumber tidak mendengarkan suaranya Pak
Dr. Sumardin. Itu. Baik, menarik saya kira apa yang disampaikan oleh narasumber kita subuh hari ini menyikapi situasi pandemi. Saya sering menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa tidak musibah itu datang karena ulah manusia, karena dosa manusia. Dan olehnya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberi solusi yang sangat sederhana. Beliau mengatakan bahwa tidaklah datang wabah kecuali karena dosa, dan tidaklah ada penangkalnya kecuali dengan tobat. Nah, Bapak narasumber yang saya hormati, sampai hari ini kita belum pernah mendengarkan ya seruan nasional, tobat nasional. Melakukan introspeksi secara menyeluruh, kesalahan apa, mulai mungkin dari sistem pilpres yang banyak diduga macam-macam, sampai kita saksikanlah sampai sekarang. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya kita diuji terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi ini. Sekedar informasi Pak narasumber, sumber COVID ini dari Wuhan, China. Saya melihat di internet saat ini mereka sudah kembali normal. Anak sekolah sudah pergi sekolah. Dan itu satu. Yang kedua, memang COVID ini di satu sisi memang real adanya, tetapi di lain sisi banyak juga orang memanfaatkan dari sisi politik, ekonomi. Termasuk mungkin China memanfaatkan dari sisi politik dan ekonomi. Awalnya diputar video, orang berjatuhan di Wuhan. Padahal sebetulnya tidak ada itu orang berjatuhan di sana, Pak, di jalanan. Nggak ada begitu. Jadi video hoax saja untuk menakut-nakutkan, ujung-ujungnya untuk menjual vaksin. Nah itu. Saya kembali kepada persoalan tobat. Boro-boro kita mau tobat nasional, malah yang ada, Masya Allah, yang ada adalah pembelahan dan apa saja yang ada di negeri ini. Para ulama banyak ditangkapi, para besar dibiarkan. Ya kan, itu yang kita saksikan. Ya. Jadi itu yang kita saksikan. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan di sini, misalnya di bidang pendidikan dan harusnya bagaimana mengurus COVID ini untuk membuat mengedukasi masyarakat menjadi beriman dan bertakwa. Malah syariat Islam yang diotak-atik, persoalan pakaian seragam lah, jilbab lah. Ya, sekarang keluar SKB 3 menteri yang intinya dilarang, mewajibkan memakai seragam jilbab. Tapi dilarang juga untuk melarang. Nah, itu intinya itu. Itu kan padahal selama ini tidak ada masalah itu. Baik, ya. Pak Andi. Terakhir, contoh yang paling mutakhir, ya, pemerintah peduli dengan syariat wakaf. Tetapi dengan misalnya ikon-ikon Islam yang lain, misalnya dirham dan dinar, ditangkapi itu orang yang sudah dipolisikan dan ditangkap, Pak. Padahal ada apa dengan dirham dan dinar? Itu bukan mata uang suatu negara. Dan di Bali itu orang mentransaksi pakai dolar. Kenapa tidak ditangkap orang di Bali, Pak? Nah itu menyambung tadi pertanyaan Ustaz Sumardin, ada ketidakadilan. Nah, bagaimana Ustadz yang kebetulan punya power di Departemen Agama ini untuk sedikit memberi nilai terhadap
keadilan di negeri ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Andi Aladin ya. Pak Amir, saya tidak mendengar pertanyaan yang pertama. Jadi coba mungkin Pak bisa. Amir, tidak didengar suara tak Pak oleh narasumber. Lebih baik begini, saya anjurkan Pak Amir pakai Zoom, pakai handphone. Itu masuk suara tak Pak. Ya, kami tidak mendengar tadi pertanyaan dari penanya yang pertama. Ya. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Pak Amir, suaranya tidak jelas Pak Amir, suaranya atau HP Pak Amir. Belum jelas Ustaz ini? Tidak jelas, tidak jelas. Tidak jelas. Kan mic di masjid Pak Amir. Dijawab saja dulu kalau ada yang bisa dijawab Ustaz. Ya, maka ya baik. Dulu. Saya mau menjawab dari Pak Andi Aladin ya. Terima kasih Pak Andi. Saya pikir saya sangat setuju apa disampaikan oleh Pak Amir terhadap pernyataan yang pertama, bahwa kita ini memang perlu bersama-sama untuk melakukan pertaubatan nasional. Dan seluruh apa yang terjadi pada masa-masa dahulu, ya tadi saya sampaikan di dalam satu ayat, kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu itu juga selalu mereka diajak untuk melakukan pertaubatan. Misalnya tadi di kaum Samud misalnya juga ayatnya mengajak begitu, wastaghfiru. Ya. Jadi selalu diajak untuk beristighfar kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabbi qaribum mujib. Bahwa sesungguhnya Allah itu sangat dekat rahmatnya. Maka menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ada menjadi kesadaran kolektif bagi masyarakat Indonesia ya, untuk bisa melakukan pertaubatan. Ada yang salah dalam kehidupan kita dan kita pun juga memang harus melakukan itu semua karena kita ini ada maka kejadian saat sekarang ini tentu juga menjadi perenungan kita bersama untuk melakukan pertaubatan kepada Allah. Dan saya yakin bahwa kalau pengurus-pengurus takmir masjid bersama-sama melakukan zikir kepada Allah, melakukan pertaubatan di seluruh Indonesia, dikawal oleh para takmir-takmir masjid, maka saya yakin bahwa sebentar lagi juga akan sirna COVID-19 ini di negeri kita. Apalagi kita juga dalam sudah mencapai hampir 1 tahun, kita akan memasuki bulan Ramadan lagi, maka kita berharap juga bisa kembali untuk menunaikan ibadah di masjid-masjid, surau-surau, dan tentunya ini adalah mulai saat sekarang kita harus banyak melakukan pertaubatan itu. Nah, jadi saya pikir betul Pak Andi, saya sangat setuju sekali bahwa mari kita bersama-sama untuk melakukan pertaubatan itu. Kemudian yang kedua, mengenai keadilan, ya, saya pikir itu adalah salah satu pesan Rasulullah bahwa kita diperintahkan untuk melakukan keadilan. Allah juga memerintahkan demikian. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kita juga diperintahkan untuk melakukan keadilan dalam setiap apapun. Tidak hanya urusan-urusan keluarga, tetapi urusan-urusan kenegaraan, urusan-urusan politik, urusan-urusan sosial, juga kita harapkan untuk bertumpu kepada nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan itu
dalam konsepnya adalah fi mahallih, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan apa namanya kebutuhannya, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu dengan keadilan, saya pikir juga akan melahirkan satu kerahmatan. Dan memang Bapak Andi, terkait dengan persoalan-persoalan keadilan ini memang juga kita tidak bisa melihat satu sisi, tetapi juga banyak sisi-sisi yang harus kita lakukan. Saya tidak akan mengomentari terkait dengan persoalan ilham, ya, karena secara hukum kita memiliki kedaulatan hukum sendiri, dan kedaulatan hukum itu tentu adalah memberikan satu penegasan kepada kita harus melaksanakan kedaulatan hukum kita, dan kedaulatan hukum itu juga sudah menekankan bahwa negara bangsa kita ini adalah memiliki mata uang yang sudah ditentukan, yaitu rupiah, yaitu dengan menggunakan rupiah itu. Nah, dan itu sudah menjadi kesepakatan, ya. Soalan dirham, dinar dan sebagainya itu memang dalam kedaulatan negara kita tidak berlaku. Sehingga secara regulasi itu tentunya juga sangat bertentangan dengan regulasi kita. Persoalan ketika ada terjadi mereka harus ditangkap dan sebagainya, tentu ini juga harus dilakukan dengan cara dialog, dengan cara yang baik, karena sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujadalah, dialog yang baik untuk bisa menemukan titik temu yang baik. Nah, jadi saya pikir ini ada sebuah ikhtiar setiap manusia, dan tentunya juga kita yang menjadi warga negara harus taat pada aturan-aturan dan sebuah negara itu. Jadi saya pikir itu menyangkut masalah dinar dan dirham, ya. Kemudian yang ketiga tadi, ya, menyangkut persoalan-persoalan apakah COVID ini menjadi politis atau tidak. Saya pikir ini adalah terjadi pada semua negara. Dan kalau dikatakan tidak ada, maka banyak orang yang sudah merasakan bahwa COVID itu memang benar ada, ya kan? Dan bahkan juga banyak yang meninggal dunia. Berdasarkan rilis informasi dari data yang kemarin secara nasional, itu sudah hampir 32 ribu, ya, kalau tidak salah itu, yang sudah mencapai yang meninggal itu. Jadi ini juga sudah luar biasa, ya. Nah, dan mudah-mudahan ke depan juga ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk bisa keluar dari wabah ini. Jadi Pak Andi, itu yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada tendensi politis dan sebagainya, tapi karena memang ini ada sebuah realitas dan kita sekarang bukan waktunya untuk senantiasa menuding satu sama lain, tetapi mari kita bersama-sama untuk membangun sebuah peradaban baru ini. Umat Islam juga harus bersama-sama dengan membangun dengan kekuatan masing-masing, kemudian juga membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan dari sisi ekonomi, membutuhkan dari sisi spiritualitas, tentu juga harus ada motivasi-motivasi kepada saudara-saudara kita. Jadi saya pikir itu yang perlu kita lakukan pada saat sekarang ini. Saya pikir demikian, Pak Andi. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ada yang ingin disarankan, dipertanyakan, silakan. Saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, silakan kalau ada yang mau memberikan respon. Tidak masuk suaranya Pak Amir. Iya, tidak masuk. Saya persilakan kepada saudara-saudara kita yang ada di atau saya menyambung. Kalau Pak Amir kalau bisa.
suaranya Pak Amir enggak keluar. Atau saya sambung saja Pak Amir. Silakan Pak Andi, silakan. Mir Alam kalau bisa. Pak Ustaz. Silakan Bapak. Iya, karena kelihatannya suaranya Pak Amir ini enggak bisa. Bisa langsung ya Pak Ustaz, bisa. Iya. Silakan Bapak. Pak siapa ini ya? Mir Alam. Ya. Bisa dengar Ustaz? Ya, Mir Alam. Ya. Pak Amir nggak bisa keluar suara tak? Halo? Jadi saya langsung ke Pak Ustaz ini. Silakan Pak Amir. Mir Alam ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Iya. Ini di mana? Di Makassar. Sudah bisa dengar Ustaz? Saya langsung saja Pak Ustaz. Ya, ini ada Pak Mir Alam mau. Ya. Sudah bisa dengar Ustaz? Ya, silakan. Yang pertama, tadi pembukaannya luar biasa bahwa semua sebenarnya informasinya sudah ada dalam Al-Quran. Jadi saya ini Pak Ustaz ini adalah orang baru belajar dan mantan ini penderita COVID. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Oh, Masya Allah. Iya. 1 bulan diisolasi mandiri dan sempat ini bisa menginformasikan kita ini. Informasikan bahwa betul ada. Cuma mungkin memang perlu disepakati pendekatan-pendekatan untuk bagaimana kita bersama-sama untuk mengantisipasi dalam tanda petik. Saya biasa katakan bahwa pendekatan-pendekatan protokol kesehatan mungkin harus diimbangi malah di atasnya itu dengan pendekatan-pendekatan spiritual. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah akan mengangkat seketika itu. Betul. Nah, ini kelihatannya Pak Ustaz bahwa pendekatan-pendekatan rasional itu lebih dominan daripada pendekatan-pendekatan spiritual. Ya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Apa tadi yang disampaikan Pak Ustaz masih menggunakan kata mungkin disebabkan oleh beberapa hal, kita sudah bisa sejak baca sejarah. Runtuhnya peradaban, hadirnya peradaban mulia, semuanya sudah diungkap dalam Al-Quran. Ya, kaum Madian dari Nabi Shu'aib, ada 4 penyebab datang musibah itu. Kelihatannya sudah ada, bukan lagi mungkin, sudah ada di seluruh Indonesia. Korupsi, kerusakan lingkungan, kemudian bagaimana mengambil haknya orang, itu sudah ada di situ, kesombongan. Ada semua. Kemudian ada lagi di ayat lain di Al-Mu'minun itu penegakan hukum yang tidak optimal, itu juga penyebab datangnya. Jadi ada semua. Solusinya juga sudah ada. Sudah dicontohkan oleh Rasul. Jadi saya fokus tadi Pak Ustaz dari 5 alternatif atau 5 solusi yang kita berikan, saya fokus pada pendidikan sedikit. Karena di sinilah sebenarnya masalahnya. Kalau ini terformulasi pendidikan dengan benar, keempat yang lain itu akan datang. Kita terlalu lama terdikotomi dengan pendidikan sekuler. Inilah mungkin yang perlu kita formulasi atau rekonstruksi kembali bagaimana integrasi. Saya bahasakan sekarang ide dengan spiritualisasi keilmuan. Bahwa bagaimana memformulasi dari sisi struktur, dari sisi kurikulum. Saya mencoba mensuarakan bahwa mestinya Kementerian Agama dengan pendidikan duduk bersama. Kalau memang format pendidikan pesantren itu bagus, kenapa bukan itu yang diformulasi sampai misalnya di SMP? Karena ini persoalannya ini. Kalau ini tidak dilakukan, kalau ini diformulasi dengan benar, saya katakan kurikulum masjid itu diintegrasikan dengan kurikulum ini minimal sampai SD SMP itu ramai masjid, terlalu banyak masjid, tetapi itu kan sunyi. Nah, kalau diformulasi kurikulumnya bersama sehingga mungkin nanti anak didik kita di SD itu mungkin sampai malam itu. Karena selesai di sekolah masuk di masjid. Ini mungkin yang perlu diformulasi kembali. Saya punya tulisan sedikit bagaimana reformasi untuk merebut peradaban 2045 mungkin bisa menjadi masukan yang berkompeten karena saya hanya provokator dengan tanda petik. Jadi mungkin saya kira teman ya bisa memformulasi kembali karena kata kuncinya di pendidikan. Pendidikannya bagaimana untuk membuat blueprintnya pendidikan yang jelas mulai dari pendidikan keluarga sampai dengan pendidikan tinggi. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ada semua tadi sudah disampaikan bahwa dulu kan masjid sebagai supah. Kenapa tidak diformulasi kembali seperti itu? Ya. Nah, itu mungkin menjadi pandangan saya bahwa kuncinya kembali ke Al-Quran. Jadi saya dari pertanyaan Pak baru sadar mungkin, mudah-mudahan tidak terlambat sadar bahwa
bidang ilmu apapun sebenarnya yang kita kaji adalah pendekatan spiritual untuk menuju kepada Tuhan ketika kita bisa memformulasi antara ayat kauliah dengan ayat kauniyah. Inilah yang saya coba untuk diriku dulu, untuk diri, dan mencoba memformulasi bagaimana filsafat ilmu ke depan untuk integrasi sains. Karena saya baca 147 ilmu yang hebat, Ibu Sina di situ semua integrasi, tidak jadi spiritualitas keilmuan itu tidak luntur. Jadi orang nanti kalau kita kembali itu bahwa orang berpolitik tidak lepas dari spiritual politik. Apa kata Tuhan dalam berkomunikasi? Apa kata Tuhan dalam mengelola alam? Sudah ada semua di dalam Al-Quran. Saya kira hanya itu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya argumentasi saya. Baik. Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Amir, tadi langsung akan Anda bisa suara kalau maaf langsung ke Pak Ustaz. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mir Alam. Jadi sesungguhnya apa yang Bapak sampaikan itu adalah satu ide yang sangat luar biasa. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa peradaban teks sesungguhnya adalah merupakan hasil dari interaksi dan dialektika antara ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, ini memang perlu juga kita juga bersama-sama untuk melakukan itu. Termasuk juga tadi dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan kita memang Bapak ya, dalam pendidikan formal sangat terbatas sekali. Dan saya sejak dulu mengatakan bahwa pendidikan tanpa batas itu adalah pendidikan di masyarakat. Dan salah satu pendidikan di masyarakat itu yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa membangun masjid itu sebagai salah satu pendidikan. Jadi kalau misalkan ketika saya menjadi takmir masjid itu hampir 10 tahun lah. Dan saya mencoba untuk melakukan dialog dengan jamaah, mengedepankan dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Ya. Satu misal, masyarakat kita kan kebanyakan tidak memahami bagaimana sejarah keilmuan yang dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat kita dahulu. Kenapa ada lahir mazhab-mazhab. Sehingga kadang-kadang sekarang ini adalah lebih mengedepankan kepada satu mazhab. Sehingga mazhab yang lain dipandang salah. Nah, ini tentu juga harus kita sebarkan, sosialisasikan dengan kajian-kajian. Di mana tempatnya di masjid-masjid itu. Kalau mondok kan kita sudah lewat usianya. Kalau mondok biasanya anak-anak muda, anak kecil bisa mondok. Tapi kalau bapaknya kan tidak ada penampungan mondok untuk orang dewasa. Jadi salah satu cara kita adalah bagaimana menjadikan masjid-masjid itu sebagai madrasah. Buat pendidikan yang luar biasa. Di situ bisa ada kajian kitab kuning. Ya, mengedepankan kepada turof, ya, kitab-kitab mutabaroh yang sudah ditulis para alifnya. Bagaimana siapa itu Imam Hanafi, Abu Hanifah, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Ini tentu masyarakat juga bisa harus dipahamkan dan tahu, sehingga ketika memahami tentang realita dunia sekarang ini adalah menjadi masyarakat yang moderat dan tidak radikalisme, dan juga tidak menganggap bahwa satu pendapat itu adalah yang benar. Nah, jadi ini saya pikir juga perlu bagi kita semua, termasuk kurikulum tadi itu. Saya sepakat itu Pak, masjid-masjid itu punya lembaga pendidikan, tidak hanya taman pendidikan Al-Quran, tetapi ada madrasah diniyah, takmiliyah di masjid-masjid. Ya. Dan MDT itu sekarang juga sudah mulai menjamur di pondok-pondok pesantren. Tapi kalau masjid-masjid itu punya madrasah-madrasah seperti itu, saya yakin itu akan menjadi sebuah perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jadi anak-anak kita yang tidak menemukan ilmu agama di sekolahnya, maka dia bisa mencari ilmu itu di masjid-masjid. Nah, ini tentu juga dibutuhkan pengurus masjid yang memang harus punya visi untuk pengembangan ilmu pendidikan di dalam masjid itu. Kalau tamir-tamirnya tidak punya visi pendidikan ke sana, maka saya yakin juga tidak akan bisa diajak untuk lari menuju ke lembaga pendidikan itu. Dan ketika kami juga menjadi tamir, kami ada lembaga pendidikannya, kami dirikan di masjid itu ada Raudhatul Atfalnya, taman kanak-kanak, kemudian ada taman pendidikan Al-Qur'annya, bahkan juga kita bangun Baitul Mal Mukamil misalnya, untuk membangun sektor ekonomi. Nah, termasuk juga masjid-masjid semuanya juga harus kita bangun IT-nya, ya kan, bangun IT. Jadi teknologi ini ada menjadi bagian dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi masjid-masjid juga sudah harus membuka web
membuat website, memperkenalkan masjidnya, gerakannya kayak apa. Bahkan dilakukan secara transparansi. Orang yang infak ke masjid itu untuk apa? Nah ini kan kadang-kadang ada suudzon kepada pengurus takmirnya. Itu kemarin diumumkan 100 juta, tapi sekarang tidak ada. Nah, ini tentu juga harus transparansi, sehingga nanti masyarakat kita juga semakin senang untuk datang ke masjid. Nah, jadi begitu, Amir Alam, kami sangat sepakat, dan tadi bukunya saya pikir juga menarik itu kalau tulisan-tulisannya bisa dikirim ke Lombok nanti. Untuk kita padukan bagaimana kita bisa membangun bersama-sama. Terima kasih Bang Amir. Sekali lagi, baik. Ya, terima banyak. Ya. Saya ingin menyampaikan, mengingatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak kakak yang kami hormati, itu merupakan atasan saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak kakak tadi itu luar biasa, 5 poin. Tinggal kita sekarang ini bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam pekerjaan kita sebagai asnen. Jadi oleh karena itu, bagaimanapun kondisi keadaan sekarang ini luar biasa, kita tengah menghadapi dengan pandemi, maka dari itu kita tidak boleh takut, tetapi kita harus waspada, kita harus menjaga. Yang paling utama sekali, Bapak kakak yang kami hormati, bukan kita hanya menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tetapi yang paling utama sekali adalah bagaimana memberikan informasi sosial pada masyarakat agar kita harus menjaga imun tubuh kita, menjaga makan, minum dan sebagainya, sehingga wabah ini tidak mudah masuk menyerah dalam tubuh kita. Saya kira itu saja masukan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Jadi memang di era tentu kita juga harus menjaga iman, menjaga imun, dan juga menjaga iman. Aman. Jadi iman, aman, imun. Ya, saya pikir 3 hal ini penting. Iman tadi tentu juga kita spiritualitas tadi ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini ada bagian dari qadarullah. Harus kita terima. Harus kita kesabaran menerima ujian Allah ini. Itu sehingga terus kita beriman kepada Allah. Yang kedua, tentu juga imun kita. Imun ini terkait dengan suapan kita, makanan kita, kondisi kita, termasuk juga perasaan kita. Ya, sehingga bagaimana kita meningkatkan gizi setiap saat ini sehingga imun kita pun juga tetap untuk bisa terus meningkat. Nah, aman tentunya juga prokes. Jadi kalau pemerintah sudah mengajak kepada kita semuanya untuk melakukan yaitu protokol kesehatan yang bahkan sekarang ini ada 5 ya. Kalau Pak Menteri kita ini ada mengajak kepada 5M. Pertama ada memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi interaksi, ya kan? Kemudian juga mendatangi kerumunan. Nah, ini tentu juga bagian ikhtiar yang kita lakukan hari ini adalah kita bisa berjumpa di alam maya, ya kan? Dengan sekian banyak orang. Kalau kita kumpul di Masjid Alauddin sana, mungkin akan dimarahi sama banyak orang. Karena itu adalah bagian yang sudah diatur di dalam aturan protap kita. Sehingga masjid-masjid juga ketika ada kegiatan yang banyak masyarakatnya juga harus dibatasi, tidak sampai agar tidak menyebabkan hal-hal yang madorot. Nah, ini saya pikir juga satu hal ikhtiar manusia. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Tadi disampaikan, saya dengar sepintas dari Bapak penanya pertama ya, bahwa menolak kemadorotan itu adalah lebih diutamakan dibandingkan dengan mencari kemaslahatan afdolnya. Jadi memang sholat di masjid itu afdol, jamaah itu afdol, rapat itu ada perintah Nabi, sawusufufakum fa inna tasfiyatas suf min sholat. Jadi merapatkan barisan soft itu adalah itu afdolnya sholat, ya kan? Tapi ketika COVID terjadi maka kemudian ada jarak. Saya lihat
masih ada silang-silang merah itu di masjidnya Pak Amir. Ya. Ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita melakukan protap itu sudah ikhtiar, ya, dan itu boleh saja. Jadi perlu kita tolak kemadharatan itu, baru kemudian nanti kemaslahatan. Kalau sudah hilang semuanya, maka kita perlu untuk mengedepankan kepada keafdalan dan kemaslahatan itu. Tapi demikian, Pak Mahmud, terima kasih. Ya, Terima saya kasih. kembalikan ke Pak Amir. Bisa dengar Ustaz? Ya, bagus ya, bagus. Ya, silakan Pak Anuk sebagai penanya terakhir, Pak Ustaz Kiai Abdul Said Samad. Ya. Di sini Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa didengar Pak Kiai? Oke, Pak Kiai. Oke, Pak Kiai. Didengar Pak Kiai? Ya, bisa. Bisa. Oke, lanjut Pak Kiai. Ya, begini Pak. Alhamdulillah kita sama-sama di masjid ini sudah lama menjaga jarak. Oh, iya. Kira-kira sudah 1 tahun lamanya. Ini sesuai dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Yang darurat menyebabkan yang tidak boleh jadi boleh. Jadi boleh. Ya. Tetapi ada juga kaidah yang mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Ya. Alhamdulillah sekarang ini menurut pengamatan kami di beberapa masjid, ada masjid yang sudah kembali stabil, ya. Sehingga apa yang disebut Pak Kiai tadi, sawwu sufufakum, itu sudah dijalankan dengan baik oleh jamaah. Ya. Kira-kira menurut Pak Kiai bagaimana dari segi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasan mereka kita bertawakal kepada Allah karena kita berada di rumahnya Allah dan diundang oleh Allah, dan kita di masjid adalah tamunya Allah yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, ini jarak jangan terlalu jauh supaya kita bisa mengamalkan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan jarak itu jangan menjadi jarang. Dan menurut kenyataannya kadang-kadang kita dalam acara-acara makan bersama itu sudah artinya boleh dikatakan jarak itu tidak ada. Jadi di sini seakan-akan di saat kita bersama-sama kita ini yakin bahwa tidak ada penularan. Tetapi kalau kita di masjid, kita sangat khawatir ada penularan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ini pertanyaan Pak Kiai, kira-kira mana yang afdal? Apakah tetap kita menjaga jarak atau jarak ini sudah didekatkan sedikit supaya perasaan kita ini bisa menjadi tenang bahwa kita ini melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Arfah Siddiq. Alhamdulillah. Jadi apa yang panjenengan sampaikan terkait dengan kondisi masyarakat kita, memang ada dua keadaan yang sekarang ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, ada masjid yang memang sudah kembali normal, ya. Kemudian ada masjid yang masih tetap menggunakan prokes. Nah, tentu ini juga kita kembalikan kepada kondisi masing-masing, karena yang memahami, yang mengetahui kondisi daerah adalah mereka yang berada di dalamnya. Jika orang yang ke masjid itu adalah tidak diragukan, ya, artinya tidak diragukan ya orang-orang itu saja, tidak ada orang lain,
kemudian juga mereka pada sehat semuanya, maka bolehlah kembali untuk normal. Ya, tapi kalau misalkan juga masjid itu tempat lalu lalangnya banyak masyarakat, ketempatan masjid di jalan raya, kita tidak tahu siapa yang datang, maka juga perlu ikhtiar, perlu kehati-hatian, karena memang COVID ini memang ada, dan penularannya juga dilakukan dengan cara-cara bersentuhan, berdekatan, gerupan angin, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan kita semua. Intinya, Mbak Kiai, bahwa kita tetap menggunakan kaidah yang diajarkan, ya, yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi kalau menolak kemadharatan itu harus diutamakan, didahulukan dibandingkan kita mencari keafdolan untuk masalah apa. Memang sholat berjamaah itu adalah afdolnya ya harus mepet, harus berjejeran, pundak bahu sama bahu juga harus bersentuhan, ya kan? Nah, tapi karena ini mengkhawatirkan ada musibah, madorot yang besar, maka madorot ini harus kita jaga terlebih dahulu, harus didahulukan. Nah, sehingga kemasalahatannya itu adalah belakangan. Nah, tentu ini adalah sekali lagi kembali kepada daerah yang bersangkutan. Kalau misalkan di masjid tadi itu sudah dianggap, ya sudah, tawakal ala Allah, memang ada orang yang memahami tentang tawakal, ya. Tapi tawakal itu sebenarnya dimulai dari ikhtiar dulu bagi ya kan. Jadi tidak aja sama dengan orang memelihara kambing nih atau sapi, ya kan. Tawakal dia sudahlah, nanti tak taruh di sini aja, kita tawakal Allah, ya kan. Tapi dahulu dengan ikhtiar dulu, bagaimana ikhtiarnya biar tidak hilang, maka kemudian diikat, diikhtiarkan, diikat dulu biar tidak lari. Kalau misalkan sudah diikhtiarkan kok tidak ada yang mengambil, maka itu sudah berarti ada sesuatu yang lain. Nah, kita juga begitu, kita ikhtiar dulu dengan menghadapi COVID ini, maka kita ikhtiar kita bagaimana? Ada menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya itu. Kemudian setelah itu tawakal ala Allah, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan mengajarkan kita bertawakal kepada Allah juga dibarengi dengan ikhtiar. Sebab kalau kita hanya tawakal penuh kepada Allah tanpa ikhtiar, ini akan menjadi salah di dalam pemahaman agama. Jadi kami pikir apa yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam waktu 1 tahun ini memang karena sudah jemu bagi ya. Jadi di 1 tahun kita diuji oleh Allah, ya kan? Dan sekaranglah waktunya, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita sudah bisa kembali normal, dan kita mari berdoa bersama di masjid-masjid, di surau-surau, meminta kepada Allah agar wabah COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami semuanya akan merindukan, yaitu syiar di masjid itu, bersama-sama mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah, kemudian juga kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid Allah. Yang pikir begitu, Pak Kiai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Bisa dengar? Ya, baik, Pak Amir, sudah Pak Amir. Saya ulangi, tadi saya sudah jelaskan tapi tidak kedengaran. Alhamdulillah kita di masjid ini, masjid Kompleks Perumahan Umum itu ada 3 masjid, Ustaz. Jadi dalam kompleks kita itu ada 3 masjid. Memang dalam kompleks. Masjid Sultan Alauddin ini, kemudian yang kedua Masjid Adawiyah, dan yang ketiga Masjid Al-Ikhlas. Itu berada dalam kompleks UMI. Jadi ada 3 masjidnya, kompleks UMI, kompleks Universitas Muslim Indonesia. Nah, kemudian ada jamaah di belakang, bagian belakang kompleks ini, itu di Masjid Atira. Jadi ada 4 sebenarnya jamaah warga kompleks Perumahan Umum ini melakukan salat. Ada 4 masjid. Nah, salah satunya itu adalah tempat kita ini, Masjid Sultan Alauddin. Masjid Sultan Alauddin sekarang ini kita punya ATM beras. ATM beras. Itu pertama di Sulawesi Selatan dan diresmikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang lalu, sebulan yang lalu ya. Nah, kita membagikan terhadap 100, itu bantuan dari BSM Syariah. BSM Syariah di Jakarta.
Nah, itu kita dibantu 1 ATM beras yang harganya 30 juta dan kita sekarang sudah berjalan 6 kali. Nah, 6 kali ini setiap pekan, setiap hari Rabu, kita bagikan 120 orang duafa. Rata-rata 4 liter. Rata-rata 4 liter per orang. Berarti kan butuh 480 liter per pekan. Nah, satu bulan itu kurang lebih 1.700 liter. Itu memakan biaya kurang lebih 16 juta per bulan. Itu juga donatur dari jamaah kita di Masjid Sultan Alauddin ini. Nah, itu ATM beras itu. Nanti kalau misalnya teman-teman saudara-saudara kita ada di Nusa Tenggara Barat, boleh menghubungi Bank Syariah Mandiri di Jakarta. Sekarang kan namanya sudah Bank Syariah Indonesia ya. Tapi dulu BSM, Bank Syariah Mandiri. Itu sekarang BSI sekarang. Ya, kita diberikan cuma-cuma saja dengan catatan memakmurkan kaum duafa yang ada di sekitar masjid. Apalagi kan Nusa Tenggara Barat itu terkenal dengan kota 1000 masjid. Kalau bisa juga dikomunikasikan dengan saudara kita yang ada di Bank Syariah Mandiri Jakarta Nasional. Ya, itu melalui Lasnasnya ya, Ya. Kemudian program kita juga ada Jumat, ini kan sudah umum ini ya, Jumat siang dan Jumat subuh berkah dan ini. Semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu fokus pada subuh hari. Fokus subuh hari. Jadi kita selalu melakukan aktivitas itu setelah salat subuh. Termasuk juga pembagian beras itu. Kita tidak berikan kepada kaum duafa kalau dia tidak datang salat subuh di masjid. Jadi kalau hari Rabu itu ibu-ibu itu penuh di belakang karena jumlahnya bertambah 120 orang jamaah. Kita tidak kasih dia kalau tidak datang salat subuh berjamaah di masjid ya. Nah, ini masih butuh bantuan kita terhadap ini. Ini juga adalah merupakan jadi kehadiran Ustadz ini, Pak Ustadz Saidi, itu yang ke-25. Setelah kita terbentuk, setelah Idul Fitri kemarin, kita baru resmikan kita punya kepengurusan ini, kepengurusan masjid kompleks Perumahan Umi, Universitas Muslim Indonesia ya. Ya, ini sudah berjalan ke-25 kali. Ustadz Saidi ini, Masya Allah. Yang ketiga kalinya secara Zoom, secara daring. Yang pertama itu oleh mantan Menteri Agama yang di PKS itu, Segap, siapa? Oh ya. Menteri Sosial. Ya, Menteri Sosial. Salim Al-Jufri. Ya, itu yang pertama mengisi daring. Yang keempat kalinya. Kemudian yang kedua dari Ustaz Zaitun Rasmin, wakil sekretaris MUI Pusat. Karena Ustaz pembina MUI di Nusa Tenggara Barat, beliau ini Ustaz Zaitun Rasmin ini adalah wakil sekretaris MUI Pusat. Itu juga sudah mengisi daring ini. Kemudian ada lagi satu ustaz dari Jakarta lagi ya. Jadi yang pertama di luar Jakarta secara Zoom itu Pak Kanwil Nusa Tenggara Barat. Saya kira terima kasih banyak kepada Ustaz Saidi Abdad, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berpartisipasi dalam membagi ilmu di masjid kita ini. Dan ini yang tadi bertanya itu ada 4 orang Ustaz dari sekitar sini. Pertama Dr. Sumardin, itu dosen agama. Yang kedua Profesor Dr. Aladin, itu ahli kimia. Yang ketiga itu Profesor Dr. Mir Alam, itu ahli pertanian itu. Itu yang senyum. Masya Allah. Ahli pertanian itu. Kemudian yang keempat itu Kiai Haji Said Abdul Samad LC. Itu imam masjid kita di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi sekali lagi kita sampaikan terima kasih banyak kepada Ustaz Saidi. Ya, mudah-mudahan Ustaz Tamir, mudah-mudahan kita nanti bisa bersua tidak di alam gaib ini, tapi di alam musyahadah. Boleh, kita tunggu Ustaz. Kapan saja mendarat di Sulawesi Selatan atau khususnya di Makassar, kita akan jemput Ustaz di mana saja untuk membawa Masjid Sultan Alauddin ini ya. Karena kita akan bertambah kaya, kita punya informasi terutama keagamaan dan keilmuan berkenaan dengan
ceramah-ceramah agama ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kanwil Nusa Tenggara Barat, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak juga atas kesediaannya mengikuti acara Zoom, acara kajian kita yang kita adakan setiap Ahad subuh. Ya, setiap Ahad subuh kita lakukan ini. Jadi kita memanggil kepada penceramah-penceramah dari luar, baik dari Makassar sendiri, maupun di daerah, maupun di Jakarta, maupun di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersua, Ustaz. Kita bisa ketemu langsung di sini, kita kangen sama Ustaz. Sudah lama tidak ketemu lagi. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup dengan acara ini dengan membaca surat. Dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita tutup Zoom ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa berjumpa nanti Makassar. Kalau ke Lombok, ke Mataram, silakan dikontak nih. Kan ada guide-nya itu Amir. Itu Mataram. Sudah ditutup. Kami live dulu, Bapak. Terima kasih. Kami live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.